Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nur Hanif. Kali ini saya sangat senang karena saya bisa mampir ke sebuah peternakan kambing yang dijalankan rata-rata oleh anak-anak muda. Nama peternakannya adalah UD Mendo Farm. Farm ini beralamat di Jalan Gandu, Karangrejo, Kabupaten Magetan. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar bareng sama manajer Mendo Farm, Dr. Hewan Firman Setiawan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Hanif. Sekarang saya bersama dengan Dr. Hewan Firman Setiawan selaku penanggung jawab dari manajemen pemeliharaan dan kesehatan dari Mendo Farm di Kabupaten Magetan. Gimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Firman ini adalah sahabat saya, kolega saya, dan sekaligus mentor saya, panutan saya untuk bidang bisnis. Tapi bukan panutan di bidang percintaan, kita sama-sama gagal ya Pak. Ya. Oh iya Pak, ini saya mau tanya, coba bisa nggak jelaskan profil dari Mendo Farm itu sendiri secara singkat bagaimana Pak? Oh iya. Untuk Mendo Farm sendiri di sini tuh khususnya terkhusus di kambing perah. Sama ada beberapa kambing untuk pedaging juga. Jadi farm ini udah berdiri hampir selama 4 tahunan lah Pak. Ya. Ya, gitu lah. Untuk populasi sendiri untuk sampai saat ini berjumlah sekitar 940-an. Wow, keren sekali, 940 populasinya guys, banyak juga ya. Kalau ini dari mana ini asal kambing-kambingnya ini dari mana kira-kira? Kalau yang pertama kali berdiri ya kita beli dari luar. Untuk seterusnya sih anakan sini sendiri sih Pak. Tapi untuk pejantannya kita masih tetap cari dari luar karena untuk menghindari inbreeding itu sendiri sih. Wah, keren sih. Nah ini Pak, kalau sekarang dari jenis-jenis kambingnya nih, kan ada banyak nih tadi saya lihat ya. Itu cara bedainnya gimana? Terus sama breed-breednya tuh gimana? Tadi kok ada F1, ada F2 gitu gimana? Kok coba singkat aja Pak. Kalau di Mendo sendiri sih kita fokuskan di perah ya Pak ya. Sama ada beberapa bur. Memang kita fokuskan di bur sama perahnya aja. Kalau perah sendiri di Mendo itu ada Sapera, ada Sanen, ada Anglo juga, sama ada Sable. Dan untuk pedagingnya kita fokuskan cuma di bur aja. Wah, keren sekali nih. Ini nih wirausahaan muda. Wirausahaan muda ya? Iya. Oh iya benar Ya, sekali. bisa dibilang begitulah. Iya. Merintis dari awal. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Firman, farm ini memiliki populasi 900-an ekor. Butuh effort yang tinggi nih buat merawatnya. Jenis kambing di sini bukan cuma kambing lokal loh, kayak kambing Jawa Randu. Ada juga kambing yang diimpor dari luar negeri. Kalau istilahnya Dr. Firman, kambing full blood atau kambing asli yang belum disilangin. Di antaranya ada kambing Boer dari Afrika Selatan, Anglo-Nubian dari Britania Raya, Sanen dari Swiss, Toggenburg dari Swiss, Alpin hitam dari pegunungan Alpen Prancis, Alpin merah dari pegunungan Alpen Prancis, Sable dari Swiss. Ada juga kambing silangan seperti peranakan Etawa, Sapera, dan lain-lain. Saya diberitahu kalau kambing full blood disilangkan dengan kambing lokal, maka anaknya disebut dengan F1. Kemudian kambing F1 dikawinkan dengan full blood yang lain, maka anaknya disebut F2. Begitu seterusnya pada F3, F4, F5, sampai didapatkan kambing full blood lagi. Agak rumit ya sepertinya.
Haha, gak apa-apa, semangat. Oh iya, gimana kita bisa tahu kalau ini F1, F2, F3, dan seterusnya? Yaitu dengan cara perkawinan yang sudah dijadwalkan dan dicatat ya. Jadi kambingnya nanti diberi nomor di eartag biar mudah recordingnya, sama menghindari inbreeding atau perkawinan sedarah. Mendo Farm memiliki beberapa kandang khusus sesuai dengan usia ataupun program perkawinan. Dari cempe umur di bawah 1 minggu, penggemukan umur 2-3 bulan, penggemukan umur 3-8 bulan, kandang koloni, dan penggemukan lebih dari 8 bulan, kandang perah, dan kandang koloni kawin. Dan juga ada kandang individu untuk persiapan partus. Partus itu apa bang? Partus itu melahirkan. Oh iya, farm ini juga punya domba loh. Kalau orang Jawa nyebutnya wedul gembes. Salah pak, wedus gembel. Tipu dikit gak ngaruh. Beda ya kambing sama domba. Dari genusnya aja udah beda. Domba genusnya Ovis dan kambing genusnya Capra. Jadi nggak bisa disilangin ya kambing sama domba. Dombanya ini juga impor loh. Nah kalau ini kambing yang sering dicari sama koruptor pas ketangkep KPK, kambing hitam. Untuk manajemen pemeliharaan, induk yang bunting di kandang koloni dipisahkan ke kandang individu. Kebuntingan dapat dicek dengan USG atau palpasi bagi yang sudah ahli. Oh iya, kambing mengandung cuma 5 bulan loh. Jadi 1 tahun lebih bisa beranak 2 kali. Cuan nih. Indukan yang akan melahirkan diberi injeksi oksitosin yang berguna untuk milk let down atau mempercepat keluarnya air susu dan mencegah retensi plasenta. Apaan tuh bang retensi plasenta? Retensi plasenta itu adalah susahnya plasenta keluar dari lubang kelamin betina. Plasenta induk yang sudah keluar sempurna dibuang dan di bagian belakang kambing dibersihkan dengan air hangat agar tidak terjadi infestasi lalat sehingga menyebabkan miasis. Ih, ngeri miasis tuh. Kemudian induk dipisahkan ke kandang laktasi. Setelah partus, cempe langsung dipisahkan dan dimasukkan ke dalam ruang dengan sinar infrared sebagai penghangat tubuh. Cempe yang berumur 1 hari, plasentanya dipotong dan diberi dengan antiseptik iodin povidon untuk mencegah infeksi dari luar. Kolostrum dari induk diperah secara manual untuk disusukan ke cempe selama 3 hari dengan dot. Selepas 3 hari, cempe-cempe ini diganti dengan susu formula sampai dengan lepas sapih kurang lebih 3 bulan. Kolostrum merupakan suatu cairan yang keluar dari puting ternak perah seperti sapi, kambing, atau kerbau. Cempe pada saat dilahirkan belum mampu mencerna jenis pakan yang lain karena sistem pencernaan belum berkembang dengan baik, sehingga diperlukan bahan pakan mudah dicerna, yaitu kolostrum. Untuk kambing umur 1 bulan juga diberikan pakan berupa campuran konsentrat dan hijauan. Pada fase growing, pakan yang diberikan agak berbeda dengan cempe. Mereka diberikan konsentrat dan hijauan sebanyak 10-12% dari berat badan tiap individu dan diberikan tiap pagi dan sore. Saat kambing betina mencapai umur 7 bulan, maka betina akan dipindah ke kandang koloni untuk siap dikawinkan. Nah ini ada pejantan tangguh ini. Ayo deh,
Jangan loyo, kejar terus. Ayo, semangat. Masih banyak ikan di laut. Induk setelah partus kemudian dipindahkan ke koloni perah. Kemudian bisa diperah 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kambing koloni perah akan diarahkan ke ruang pemerahan. Sudah pinter-pinter nih kambingnya, digiring langsung nurut. Setelah stay di kandang perah, kambing kemudian diambil susunya melalui putingnya dengan menggunakan milker machine. Puting akan ditempelkan pada rubber liner dan susu mulai keluar. Susu dihantarkan melalui selang susu yang disebut dengan twin hose. Lalu susu masuk ke dalam milk bucket yang kemudian ditampung ke dalam tabung penampung susu. Kemudian susu yang ditampung diolah secara murni tanpa tambahan apapun dan di-packing ke dalam plastik, kemudian di-zip dan langsung disimpan dalam kulkas bersuhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Susu bisa langsung diminum atau dipanaskan terlebih dahulu. Kambing perah merupakan kambing penghasil susu dengan kapasitas produksi sehari sekitar antara 3 sampai 4 liter pada puncak produksi. Akan tetapi rata-rata produksi kambing perah yaitu sekitar 2 liter per hari, bergantung pada jenis kambing dan kondisi fisiologisnya. Produk yang dijual oleh UD Mendo Farm adalah susu dan menjual hewan bibitan dan indukan yang tentunya dengan kualitas yang terbaik. Tentu saja penjaminan mutunya diawasi oleh dokter hewan, sehingga tidak perlu khawatir terhadap keamanan, kesehatan, keutuhan tanpa dicampur bahan apapun yang membahayakan manusia serta kehalalannya. Susu akan tetap segar apabila disimpan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Menurut Dr. Epi Taufik SPT MVPH MSI dalam Kompas, susu kambing segera didinginkan kalau bisa di bawah 5 derajat. Karena secara alami, susu itu begitu keluar dari ambing hewan sudah mengandung antara 1000 sampai 3000 bakteri per mili. Itu normal. Begitu kontak dengan udara, mesin perah, saringan, tangan manusia, itu akan meningkatkan bakterinya. Supaya ditekan, bakteri tidak berkali-kali lipat, makanya didinginkan. Lanjutnya, sebelum dikonsumsi, agar aman untuk diminum, susu juga perlu dipanaskan terlebih dahulu atau dipasteurisasi. Cukup panaskan susu dengan suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik menggunakan panci. Jika sudah, sebaiknya susu harus langsung diminum. Namun jika tak habis, kamu juga bisa menyimpannya di lemari pendingin. Susu yang sudah dipasteurisasi sendiri dan kamu simpan di dalam lemari pendingin bisa bertahan lebih kurang 3 hari tertutup di kulkas. Jika kamu ingin menyimpan susu lebih lama, bisa juga dibekukan di dalam freezer. Membekukan susu tidak akan mengurangi zat gizinya. Susu bisa bertahan sekitar 3-6 bulan dalam keadaan seperti ini. Kalau besoknya mau diminum, turunkan dulu ke kulkas biasa, jangan ke suhu ruang, sehingga pas besok pagi mau diminum, susu yang di dalam kulkas itu sudah cair kembali. Nggak boleh di suhu ruang karena bakteri nanti akan sangat cepat naiknya lah iya. Manfaat susu kambing sangat banyak. Menurut Ditjen PKH, susu kambing memiliki manfaat, yaitu memiliki sifat anti-inflamasi, mengandung asam lemak esensial, memperbaiki sistem pencernaan, tidak menimbulkan alergi, sebagai agen metabolik, kaya akan kalsium, dapat mengobati TBC dan asma, baik untuk ibu hamil dan menyusui, dan dapat menyehatkan kulit. Nah, kali ini kita dapat pasien nih
yaitu 2 ekor cempe yang baru berumur 3 hari nih. Yang menanganinya adalah dokter hewan Abdul Latif. Beliau juga kolega dan sahabat saya nih. Sengaja nggak saya syuting karena dia pakai jersey MU. Meskipun dia sedih tiap nonton laga MU, dia tetap profesional di bidangnya. Untuk cempe berwarna coklat, dilakukan pemeriksaan klinis yang menunjukkan adanya diare, kelemahan, dan demam hingga 40 derajat. Dokter Latif pun memberikan injeksi B kompleks untuk meningkatkan daya tahan tubuh si cempe. Pasien selanjutnya yaitu cempe umur 3 hari bermotif hitam putih. Berdasarkan pemeriksaan, cempe mengalami kelemahan dan bermata sayu. Tanpa ambil pusing, Dokter Latif memberi injeksi ATP untuk menambah energi. Ternyata di bagian kelopak mata juga terdapat konjungtivitis, maka oleh Dokter Latif diberi salep mata. Sehat-sehat ya kalian bocil-bocil. Nah, itu tadi kita sudah berjalan-jalan menyusuri farm dengan populasi lebih dari 900 ekor kambing. Ayo teman-teman, semangat juga dalam beternak. Wujudkan Indonesia bisa swasembada daging, gak melulu impor. Coba kita dengarkan petuah dari Pak Dokter berikut ini. Ya guys, jadi ini yang terakhir ya Pak Dokter ya. Apa harapan Pak Dokter untuk farm ini ke depannya, dan ada nggak pesan-pesan untuk yang menyaksikan ini, bagaimana gitu pesan-pesannya? Oh ya, untuk harapan sendiri untuk farm ini kedepannya semakin maju, semakin bertambah total populasinya. Terus untuk masalah pengolahan susu juga semoga semakin mandiri lah. Untuk penonton yang menyaksikan video ini, harapannya sih jangan takut untuk mulai beternak. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kan untuk stok rumput kan melimpah, karena kan Indonesia ada musim hujan kan. Terus untuk para penonton yang menonton video ini ya, kalau untuk mencari bibitan, monggo bisa cari di Mendo bibitan, baik bibitan bur, bibitan sapera, meskipun bibitan anglo juga ada. Sama juga kalau mau pesen susu juga bisa, karena kita juga menyediakan susu murni, susu yang sudah diolah dengan rasa, sama untuk susu cempe juga ada di sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi buat kalian yang pengen pesen anakan atau pesen susu kambing di Mendo Farm, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Ya guys, jadi itu tadi kita udah jalan-jalan ya, ngeliat-liat sekeliling farm, gimana dari indukannya, gimana dari anakannya, dari manajemen dia bunting, terus pemerahan susu. Kita sedikit banyak sudah tahu sekarang garis besarnya untuk beternak kambing gimana. Tinggal kita mau atau tidak nih buat beternak kambing mulai dari sekarang. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.